barusan apa tadi bisikan minal jinnati wan nas. Nasnya tuh nanti jin dalam diri kita sendiri dulu. Kalau nas kan orang lain di luar. Jadi ini emosi, namanya emosi bangga. Di bawah emosi bangga, emosi marah. Siapa yang pernah marah? Atau kapan terakhir marah? Marah tuh nggak pernah membaru jin. Boleh marah, tapi nanti porsinya pada posisi situasi tertentu boleh. Ini bangga, ini marah. Di bawahnya marah, ada ketakutan. Jadi ini bangga, marah, takut. Di bawahnya takut, ada kesedihan. Di bawahnya kesedihan, ada putus asa. Ini 5 emosi negatif, 5 emosi positif. Meskipun dua-duanya ini porsinya memerankan penting masing-masing. Kalau Allah sudah menciptakan sesuatu, nggak ada yang sia-sia. Nah di sini tentang yang emosi negatif, kemarin ada kabar di Kota Gede, ada seorang bapak usianya 30 tahun, anaknya 3 kecil-kecil, karena dia sudah putus asa menghadapi hidup karena dililit utang atau apa ya, karena dia takut menjadi beban bagi istri dan anak-anaknya, dia memilih gantung diri. Ini berarti ayahnya gimana pendidikan, tapi kita nggak bisa nyalain dia. Dia hanya seorang anak dari ayahnya, gitu kan? Maka kalau kita sebagai manusia resilient, kita materinya ini kan gini, peran nyata seorang ayah untuk jadikan keluarga kita semuanya resilient, menghadapi apapun bareng-bareng kuat untuk ayo toh kuat. Nah di sini 10 ini, kalau kita masih menyimpan emosi negatif, nggak dilepaskan, akan menghambat pertumbuhan kita sebagai manusia. Jadi kalau kita mendampingi anak, emosinya diperhatikan. Yang perlu dikembangkan dari sini tadi ini dulu apa ini namanya? Berani. Ajarin anak untuk berani. Di dalam Islam ada istilahnya syaja'ah gitu ya. Dilatih untuk berani lah. Jadi kalau misalnya anaknya mau ke kamar mandi, antar mak ke kamar mandi. Diajarkan beraninya gimana caranya? Untuk mengkomunikasikan. Soalnya dulu waktu LIC ngadain santri kilat, ada seorang laki-laki ini bisa ketebak, ini nanti pasti besarnya akan seperti ini polanya, ciri banget. Mau ke kamar mandi, seluruh teman-temannya dibangunin. Padahal misalnya ini tempat tidurnya, kamar mandinya ini ulur, jejer kan ya. Temannya dibangun semua, hei Kais, hei Kori, bangun semuanya. Dikira ada apa? Antar aku kamar mandi. Astagfirullah, gitu kan. Terus ini ternyata ketahuan ditulus-tulus sih, ternyata orang tuanya mendidiknya suka dengan menakut-nakutinya. Cepat-cepat di situ nanti ada hantu. Kata-katanya nggak sadar menanamkan dogma, anaknya jadi penakut. Akhirnya ketika pondok, anaknya ini karena jadi penakut, mentalnya jadi mental yang penakut, korban bullying. Dan kemarin itu menurut orang tuanya atau menurut pondoknya itu kemasukan jin. Dia tuh kelas 3 SMP. Mbak Nurdin, anakku kemasukan jin. Karena saya basicnya psikologi, mau kemasukan jin atau maupun masalah apa, tapi bapak ibu bisa nggak menjaganya anaknya? Nggak bisa. Tak masukkan ke RSC Gracia. Nggak pakai lama. Ibu, bolehkah anaknya tak bawa ke RSC? Nanti kalau orang desa itu pikirnya gini, gue naik RSC itu kan dikira gila atau baru deh. Anaknya kan nggak gila. RSC bukan untuk orang yang gila, bukan. Selama kondisi emosinya tidak bisa dikendalikan, emosi tak terkendali, kalau nggak bisa menangani, segeralah diminta bantuannya tak bawa ke RSC. Begitu dibawa ke RSC, ketemulah psikiater. Terus kata psikolognya ini punya riwayat gini. Riwayatnya pendidikan orang tuanya, terutama ayahnya, suka nakut-nakutin. Jadi kalau ada apa-apa, awas deh, anaknya mau melakukan apa dikit, awas deh. Ya, dimana keberanian anak akan tumbuh. Jadi emosi keberaniannya sudah langsung nggak tumbuh. Yang tumbuh mah jadi dia kira-kira tadi lawannya berani apa di sini tadi? Takut. Yang membesar di dalam dirinya bukan keberaniannya, tapi yang membesar
ketakutannya, nggak berani menghadapi ya kenyataan. Dan akhirnya ujian, kan harusnya ujian. Jangan-jangan ini menurut analis aku, anaknya Bu mengalami kecemasan menghadapi ujian. Namun kemarin kecemasannya terlalu akut, menjadikan dia ngeblank. Akibatnya dia tuh kayak kejinan. Lah menurut versi pondoknya, dia kemasukan 7 jin. Loh, jin. Akhirnya kemarin setelah seminggu, alhamdulillahnya seminggu 10 hari di Grecia. Tapi ikhtiarnya karena ibunya masih percaya anaknya lebih percaya pondok daripada analisis psikologi. Dia bawa ke merbabu, mintakan air ke Pak Kiai merbabu. Kata Pak Kiai merbabunya, benar, ya itu kemasukan jin pondok. Dikasih air, jadi ditambah air dari pondoknya untuk kembali menyadarkannya. Percaya nggak percaya ya memang kita ikhtiarnya memang double-double. Secara maupun secara medis maupun secara agamis, gitu kan? Akhirnya begitu selesai pulang dari Gracia, sowan lagi ke Pak Yai di Klaten, di Klaten atau di Prambanan sini. Kata Pak Yai Prambanan, opo kemasukan jin itu korinya dia menguasai dirinya. Masih ingat korin ini berarti apanya tadi? Jin. Jin yang ada di dalam dirinya, bukan jin dari luar memasukin dirinya. Itu korinya dia bertumbuh dengan bagus. Apakah ibu mau korin-korinannya anak-anak kita tumbuh dengan bagus? Ya, yang bertumbuh dengan bagus. Tugas kita ada kemanusiaannya tadi. Apa tugas kemanusiaan kita? Khalifah fil ard. Nanti kalau kita bahas secara filosofis sampai jin dan kisah jin dan Nabi Adam, gitu ya. Kesombongan jin nggak mau sujud dengan Nabi Adam kan kepanjangan. Tapi intinya kita mengenal 10 emosi ini tadi. Kalau emosi beraninya nggak tumbuh, emosi takutnya yang akan tumbuh. Kemudian Bapak Ibu pernah nggak mengelola latihan mengajari anak kita mengelola emosi? Emosi itu jangan emosi itu ternyata jangan digenggam. Kata mengelola emosi itu ternyata nggak tepat Bapak Ibu. Yang benar kalau emosi yang sini itu tumbuh, segera dilepaskan. Ada teori namanya, pernah dengar kata Sedona Method? Belum? Pernah dengar kalau Pak Ahmad Zainuddin itu SEF? Pernah dengar teori SEF? Spiritual Emotional Freedom Technique tapping. Ya itu tak sedikit aja nggak apa-apa ya. Tak kenalin. Cara kalau Bapak Ibu pas emosinya tak terkendali, how to pas menghadapi anak. Pakai teknik Sedona Method. Sedona Method itu nggak usah pakai mic aja. Oke. Sedona Method itu teknik melepaskan emosi ketika emosi kita muncul. Emosi yang mana yang muncul? Yang emosi di sini. Bapak Ibu masih ingat gak pernah dimarahi orang tuanya? Ingat gak? Ingat? Sangat ingat. Masih sangat ingat. Oke, peristiwanya bisa muncul gak sekarang? Bisa. Oke, kalau itu berarti kan emosi itu terendam. Masih ada di dalam diri kita. Endapan emosi istilahnya gitu. Endapan emosi negatif. Kalau emosi negatif lama-lama mengendap, gak dilepaskan, gak dibersihkan, akan menggerogoti kesehatan fisik kita. Akan munculkan penyakit ginjal, jantung. Itu akibat endapan emosi negatif. Lalu emosi negatif mau dilepas atau mau disimpan? Dilepas saja. Ya, yang masih mengingat pernah yang punya emosi negatif, entah itu ayahnya, entah itu orang lain, entah itu pasangannya, entah itu siapapun, diingat-ingat peristiwanya. Coba diingat-ingat, gambarnya kelihatan nggak? Jelas banget. Oke. Terus kemudian tanyakan pada diri sendiri gini, bersediakah kamu menerima kejadian itu? Tanyakan pada diri sendiri. Bapak Ibu bersedia nggak menerima kejadian itu? Kejadian itu kan tidak terjadi ya. Bersediakah menerimanya? Relakan menerimanya? Relakan menerimanya? Kalau nggak rela nanti nggak lepas. Apakah bersedia menerima kejadian itu? Bersedia. Ya, karena sudah terjadi. Relakah peristiwa itu terjadi pada diri Bapak Ibu? Rela. Oke. Kemudian pertanyaan pada dirinya sendiri.
Lepas. Terus pertanyaannya, kalau dilepas, kapan mau melepaskannya? Sesegera mungkin. Segera mungkin tuh kapan? Tarik nafas sejenak. Kalau settingnya gini Bu, apapun kejadian, gitu kan? Apapun kejadian yang telah terjadi dan sedang terjadi dan yang akan terjadi, ya Allah, aku terima dengan lapang dada. Dan sekarang kupasrahkan seluruhnya emosi saya, kedamaian hati saya kepadamu ya Allah. Coba gitu, nanti rasanya beda sama. Coba kita ulangi ya. Jadi ampun nonton ya. Jadi duduk dulu, jangan lari. Oke, settingnya gini. Ya Allah, apapun kejadian yang sudah ini berarti di belakang mana ya Bu? Sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, saya terima dengan lapang dada. Rasanya sudah diterima belum kejadian itu? Sudah? Kupasrahkan semua kejadian ini seutuhnya kepadamu, dan kuserahkan kedamaian hatiku kepadamu. Oke, sudah damai belum hatinya? Kira-kira sudah damai Bapak Ibu? Sudah atau belum? Atau masih menyimpan? Oh, masih menyimpan nggak? Atau sudah mulai? Sudah mulai ikut? Tadi sudah lama. Sudah lama. Sedikit berarti masih ya, masih sedikit ya. Tidak apa-apa loh. Nanti itu saya melatih untuk clean up prosedur ini. Satu kejadian saja dari ada seorang peserta dari Bekasi itu. Satu kejadian aja dia untuk teknik membersihkannya butuh 3 bulan. Satu kejadian. Dan diulangi sehari tidak hanya sekali. Setiap selesai sholat 5 waktu, dia mengatur nafas. Terus kehadirkan kejadian itu. Dia kan sekarang laporan gini kan, rasanya masih sakit. Ya gak apa-apa, yang ngerasain sakit itu kan dirimu. Masih mau merasakan sakit sampai kapan Bu? Ternyata emosi, melepaskan emosi itu kok angel ya Mbak Rudin. Kalau menurut Bapak Ibu, mudah apa sulit sebenarnya melepaskan emosi? Sulit ya. Butuh apa berarti tidak sulit? Butuh Ikhlas. latihan. Karena ikhlas kan masih abstrak tuh. Latihannya sering men-set up namanya, di set up. Kalau di Pak Faiz Jainuddin yang toko set itu ditambah gini Bapak Ibu. Lakukan set di tapping 19 titik meridian. Disingkat cukup 9 titik saja kalau kelamaan. Jadi Bapak Ibu dari titik karate chop sini, Ibu ini titik-titik pakai 3 gini. Tek 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 tek. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Ini 1. 2 di sini. Aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Kalau masih rasa sakit, semakin ditekan. Aku ikhlas, aku pasrah. Kemudian masih kerasa sakitnya, bayangin. Langsung nama kita di sini loh. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Di sini masih terasa sakit dan gambarnya masih semakin jelas. Di samping mata ditetek. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Masih rasa sakit di sini di bawah mata. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Di sini masih rasa sakit. Di bawah sini. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Masih rasa sakit. Di bawah sini diketuk-ketuk. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Masih sakit di sini. Di atas dada ini ada tulang 2. Di atas perempuan di atas itu ya. Ini diketik-ketik. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Ke-9 di bawah ketiak. Aku ikhlas, aku pasrah. Itu dilatih terus setiap hari lakukan tapping. Ternyata metode tapping kalau anaknya sakit, orang tuanya bisa melakukan tapping untuk anaknya. Kan kalau anaknya mau ngasih obat usia dini kan kasihan kan. Jadi pinjem diri anaknya kepada Allah gini, namanya surrogate safe tekniknya. Di surrogate safe kalau kita nggak tega lihat anak kita sakit, kita duduk di sampingnya, kemudian pinjem diri kita atas nama gini. Saya
Kita ada anak, saya ngakunya kan ini anak saya. Ada anak yang dititipkan ke saya, namanya ini, Pin ini, lagi sedang sakit panas dan aku nggak tega ngasih obat. Karena aku nggak tahu bagaimana ngasih obatnya. Ini makhlukmu ya Allah, aku pinjam diriku untuk mengatasnamakan ini tadi makhluk titipanmu yang bernama ini, Pin ini. Misalnya tadi Pin Apri, Pin Apri. Apri juga. Tapi, nah, Pin misalnya ya. Terus ibu yang melakukan tapping, tapi sasarannya itu tappingnya adalah untuk anaknya. Jadi kan kasih tahu anaknya, kalau masih anaknya panas, sering-seringlah orang tuanya melakukan tapping. Itu ada anak yang autis 13 tahun, akhirnya ibunya rajin tapping, anaknya sembuh dari autis. Betapa manfaatnya tapping tadi untuk mengendalikan emosi, dari emosi terkendali jadi sembuh dari segala penyakit. Dan itu penemunya, kalau yang sederhana method, sudah divonis rumah sakit sebulan meninggal dunia karena ada jantung, liver, sudah komplikasi penyakitnya, rumah sakit menyerah. Akhirnya beliau melakukan tapping saja. Ya aku pasrah, kan aku bukan diriku. Ini juga tubuhmu, kalau engkau mengambilnya, ambillah. Malah sama Allah diberi kesehatan, mau sama Allah diberi usianya ditambahin panjang, hanya dengan sering melakukan rilis tapping. Jadi masih ingat Bapak Ibu tadi rilis tappingnya untuk mengendalikan emosi 9 titik apa tadi? Ya nanti cari di YouTube ya, teknik SAFE atau tapping lah, 9 titik meridian. Itu kalau kita sudah sering mengendalikan emosi, insya Allah kehidupan jadi rilis, gak ada ketegangan, dan keluarganya pun akan semakin menjalankan sholat pun tenang, sakinah. Karena sakinah itu harus kita ciptakan. Kalau sudah kita ciptakan, kuncinya diutamakan sholat. Dan sholat kenapa dijatuhkan setelah kenal dirinya dan Tuhannya? Agar pas sholat tahu siapa yang sedang dihadapinya. Kalau nggak kenal dirinya dan nggak kenal siapa Tuhannya, pas Allahu Akbar, sholatnya kemana? Jadi Allah Akbar, aduh, ujianku. Tadi aku masa belum ngamatin. Kamu menghadap siapa? Gitu ya. Jadi utamakan sholat setelah kenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Kemudian kalau sudah emosi terkendali ini tadi, berkomunikasi penuh toleransi. Contohnya tadi ya, Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Ada lagi cara komunikasi penuh toleransi. Agar komunikasinya itu sesuai dengan syariah, Nabi siapa yang mengajarkan anaknya begini? Wahai anakku, peganglah Alkitabmu dengan erat-erat, sehingga Allah akan mendatangkan kefahaman kepadamu dari kamu sejak kecil. Kira-kira Nabi siapa yang bilang gitu kepada anaknya? Hei anakku, peganglah kitabmu erat-erat. Di dalam surat Maryam ayat 12, ya ayatnya khudil kitaba biquwwah. Berarti Nabi siapa kira-kira Bapak Ibu? Nabi Zakaria. Sejak kecil Nabi Zakaria kalau naskahnya nasihatnya ayahnya itu selalu baik Alkitab, Taurat, pakai Taurat. Gitu ya. Terus bagaimana cara mengkomunikasikannya? Orang tuanya ingat hati-hati tadi, jangan mendogma, menakut-nakuti. Kayak ayahnya tadi ya. Hei, nggak boleh naik. Apalagi anaknya laki-laki loh. Anaknya percaya oleh anti ya, biar dia siap menerima terhadap pengalaman baru yang terjadi pada dirinya. Gak usah suka melarang-larang anaknya bereksplorasi. Misalnya anaknya ini ya, nanti kan dia mau belakang-belakang kemana-mana nonton kan. Tugas orang tuanya ngapain berarti? Awasin aja. Nanti kalau dia jadi jatuh, ajak komplain gimana rasanya. Tinggal ditanyain gimana rasanya. Terus kamu belajar apa? Gitu. Itu untuk biar dia jadi sajaahnya tumbuh. Ketika sajaah sudah tumbuh, dia akan memiliki emosi yang selalu stabil, netral tadi. Kalau sudah emosinya stabil, penerimaan terhadap kejadian apapun, insya Allah akan siap. Apakah kita sudah termasuk orang yang mau siap menerima kejadian apapun? Apakah Bapak sudah siap? Apapun kejadian yang akan terjadi pada kehidupan kita, selalu siap menerimanya. Sudah siap? Insya Allah. Itu kunci tawakal.
Jadi ketika Bapak Ibu tadi keluar rumah kan baca doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah memasrahkan semua kejadian yang akan terjadi hari ini kepada Allah kan? Jadi nanti apapun yang kejadian hari ini, dilalah hari ini ketemu Mbak Nurdin. Kita terima. Harusnya ketemunya Pak Ian Mbak Nurdin. Saya terima aja. Karena memang Allah menghendakinya hari ini bukan ketemu Pak Ian, namun Allah berkehendak ketemu Mbak Nurdin. Pasti ada maksud baik Allah mempertemukan kita. Kira-kira apa maksud baiknya Allah mempertemukan kita Bapak Ibu? Hingga detik ini, dari jam tadi hingga detik ini, Bapak Ibu sudah menangkap sesuatu yang baik belum dari pertemuan kita? Apa itu Mbak Nurdin? Belajar apa? Oh, belajar. Masya Allah. Oke, kalau Mbak belajar apa? Nge-refresh apa aja sih yang udah terjadi dan sekarang diintegrasikan sama yang sudah tuh evaluasi kita. Masya Allah, itu kita belum selesai udah bisa mengambil kesimpulan. Bagus ya? Kayak Bapak yang telat nanti ya. Selamat datang Bapak jadi kan. Oke, itu nanti kita melatih diri kita mau berkomunikasi toleransi agar kita melatih anak kita menerima apapun kejadian baik yang sudah lewat, kejadian yang sedang terjadi maupun kejadian yang akan terjadi. Apapun kejadian, kuncinya adalah ya Allah saya terima apapun kejadian yang akan terjadi. Itu pasti ada maksud baik darimu. Semua terjadi sudah kehendakmu. Akhirnya kalau punya cita-cita itu, misalnya anaknya ingin masuk PTN tadi, ketika ibunya sesuai gini, ibu sudah rela nggak menerima apapun hasil keputusannya? Iya ya Mbak Nurdin, saya terima. Nih itu sudah ikhlas atau belum? Iya. Kira-kira sudah ikhlas belum? Belum, karena nadanya masih iya. Nih sudah ikhlas, berarti kira-kira ekspresinya berkomunikasi ya? Insya Allah saya terima apapun keputusan yang akan terjadi, itu pasti yang terbaik. Kalau toh itu harus dilewatin, bayar 100 juta, harus masuk ke satu SMA Kesatuan Bangsa. Kalau itu takdir Allah, rezekinya udah disiapkan nggak sama Allah? Sudah disiapkan. Jadi kita nggak usah mikirin tentang konsep, rezekinya dari mana? Ada peserta Bu, mumpung Bapak Ibu ini sehat semuanya. Namanya Bu Adun, punya menantu, penyakit jantung. Mudah-mudahan menantunya diberi kesehatan. Sudah 3 tahun, sekali suntik dayanya 252 juta. Dalam seminggu suntiknya 6 kali. Sebulan keluar uang berapa? Pengges sendiri. Itu aja. Kalau kita gini, kalau mau pakai matematika kita manusia biasa mesti gini. Duit dari mana? Satu sekali suntik 252 juta. Pengke 6 sudah 1,5 miliar sendiri kan? Ini duit dari mana? Namun karena punya prinsip tawakal tuh Allah kenceng. Kalau itu terjadi karena kehendak Allah, ya pengobatan, biaya pengobatannya pun sudah disediakan oleh Allah. Akhirnya punya gitu. Saya yakin kalau memang itu Allah yang menghendaki, ya pengobatannya pun ya Allah sudah sedih. Berarti tugas kita ngapain? Tinggal ngapain dulu? Ya menjalankan peran senam sebaik-baiknya, gitu kan? Oke, insya Allah kalau kita sudah memiliki konsep saja'ah, tawakal, siap menghadapi hidup dengan penuh kedamaian, ketentraman. Akhirnya kita bisa mengambil kendali penuh atas diri kita. Seorang ayah itu kalau ciri-cirinya mengambil kendali, bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi di rumahnya. Kalau istrinya terjadi apa-apa, ya siap mewakili istrinya. Kalau anak-anaknya, aku siap bertanggung jawab penuh karena akulah pemimpin yang sejati di dalam rumah tangga. Akhirnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'nya pun terbukti gitu. Enggak arijal di bawah perempuan, tapi laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi kawan itu, ciri-ciri kawan yang baik itu bagaimana sih? Disebut ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kawan itu ya yang seperti apa? Bisa memberikan paling enggak pertumbuhan 5 pertumbuhan setiap penghuni di dalam rumahnya. Di mana muaranya, tujuan goal settingnya adalah Allah menantangnya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
Berat nggak? Harus apa itu tujuan arahnya sampai tadi kira-kira ngapain, suruh ngapain? Menyelamatkan dirinya dan keluarganya loh. Berarti keluarga. So istrinya gini, ayah kan kamu ya yang bertugas menyelamatkanku dari tersentuhnya api neraka. Jadi nggak boleh main-main. Kan tugasnya berat ya, menyelamatkan loh untuk dari tersentuhnya api neraka. Kalau anaknya tersentuh api di dunia aja kita pasti langsung sikap. Soalnya ini ada kisah gini, Bu. Anak cucunya Budikor tuh dokter kecantikan, ketua dokter kecantikan di Indonesia. Anaknya nikah dengan orang Perancis. Dokter kulit juga spesialis. Dokter kulit ujiannya ya kulitnya terbakar gitu ya. Nah begitu Budikor meninggal, anak cucunya dari Paris datang, kemudian suami dan anaknya dari Paris pulang lagi, tapi anaknya Budikor yang perempuan masih tetap di Indonesia. Begitu anaknya itu usianya 7 tahun itu mau minum, dia nyalain kompor karena mau merebus air. Ayahnya lagi ngapain? Terbakar. Berarti cucunya banyak lagi meninggal dunia. Cucunya kulitnya terbakar, dan satu-satunya ternyata dokter kulit yang bisa menangani itu adalah mbahnya yang barusan meninggal. Itu kayaknya yang ahli menangani kulit terbakar, dan terbakarnya sampai melepuh. Dia tinggal kayak tulang. Jadi rumah sakitnya ini ada apa ini? Begitu mbahnya meninggal kok malah cucunya terbakar. Itu dia baru menyelamatkan dari api di dunia ini berarti. Baru untuk menyelamatkan api di dunia aja beratnya minta ampun, apalagi menyelamatkan anfusakum ahlikum naruh di akhirat nanti. Soalnya kan akhirat abstrak ya. Jadi kita orang tuh kayaknya kesannya nggak sungguh-sungguh di dalamnya anfusakum wa ahlikum naruhnya tuh jadi kurang sungguh-sungguh gara-garanya abstrak tadi. Kalau orang tua tahu, kalau seorang ayah tuh tahu bahwa dirinya punya tugas berat anfusakum wa ahlikum naruh, pasti dia akan ambil kendali penuh, akan mendidik dirinya, tidak hanya mendidik anak dan istrinya, tapi juga mendidik dirinya untuk selalu tumbuh menjadi hamba Allah yang sehingga ambil kendali ini berarti sungguh-sungguh sangat berarti keselamatan diri dan keluarganya ada di tangannya. Siap bapak-bapak yang punya jadi bapak, siap memegang amanah anfusakum ahlikum naroh, siap ambil kendali, siap. Itu artinya siap belajar terus untuk mendidik dirinya dan mendidik keluarganya. Hari ini pertemuan ini diniatkan tadi ya Allah, saya pokoknya mengharap yang terbaik. Anfusakum ahlikum narohnya tak cicil. Kalau saya nanti dia salah langkah ya Allah, tegurlah saya, gitu kan? Kayak yang kelima, terletenya hebat, terlibat dalam pengasuhan sehari-hari. Apakah suaminya ini sudah terlibat dengan pengasuhan sehari-hari? Sudah belum? Sudah belum? Gitu ya. Oke, tapi dua insya Allah sudah ya. Yang nggak bisa terlibat cuma menyusui sama melahirkan. Oh gitu. Dalam kontrak kerjanya yang di luar fitrah nanti. Fitrahnya kan itu ibunya yang dititipin rahim. Kenapa kok rahim dititipinya ke ibu nggak bapak? Kenapa Bu? Kenapa rahim itu dititipkannya kok nggak ke bapak tapi kok ke ibu? Sama Allah sudah dikasih settingan yang bisa. Oh sama. Ini Bu, kalau bapak itu tanpa hamil pun perutnya agak besar. Kalau di Al-Quran tuh ada surat An-Nisa, ada surat Ar-Rijal. Betapa mulianya An-Nisa berarti, dimuliakan Allah ya. Karena perempuan secara emosi jauh lebih bisa mengendalikan emosi. Kalau laki-laki meskipun diem itu bukan berarti mengendalikan emosi loh ya. Karena menghindari dari situasi yang tidak menyenangkan aja. Kalau laki, kan banyak laki-laki pendiam menuding daripada perempuan. Justru perempuan itu ketika banyak bicara itu bagian dari solutif, dia melepaskan emosi. Tapi kalau laki-laki diem itu menyimpan, mengendam. Jadi nanti kalau tua banyak laki-laki tiba-tiba kok stroke, tiba-tiba kok jantung, tiba-tiba kok jantung, tiba-tiba kok apa gitu. Tapi di tuanya, tapi kalau mudanya dipaksakan sehat. Tapi akhirnya nanti di usia-usia 65 ke atas baru muncul karena efek dari endapan emosi yang ketika mau marah
Laki-laki tidak bercerita ya Bu ya? Nggak diceritain, diem. Kalau perempuan kan 20.000 kata, melepaskannya dengan gitu kan. Jadi dia bagian dari melepaskan emosi tuh. Gitu. Jadi mengendalikan emosinya. Nah itu yang harus dilatih, dikendalikan tuh di itu dan perempuan. Kalau laki-laki jangan diem. Ya diem ya. Latihan untuk bagaimana berkomunikasi dengan istrinya disampaikan gitu kan. Nek capek ya bilang capek. Tapi cepet-cepet gitu. Nanti kalau enggak larinya ke merokok. Kalau enggak merokok larinya ke ngopi Bu. gitu kan. Itu jadi kalau pengelolaan emosi biar tetap sehat tuh bagaimana? Jadi akhirnya keterlibatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Bu, anakmu, ya kan anak bareng tuh ya. Gitu kan, akhirnya terlibat bekerja sama. Ayo menyelamatkan bareng-bareng jadi hambanya Allah yang anfusakum alaikum nara, mengangkat tempat kurikulum. Ayo kita semuanya tumbuh mengenali diri kita dan siapa Tuhan kita. Gak usah anak-anakku lagi, tapi itu anak Tuhan yang dititipkan kepada kita, yang kita kasih nama, gitu kan? Kita ajak sholat, maka hadisnya anak berapa yang kemudian kalau nggak mau sholat kita boleh memukulnya? 7 tahun atau 10 tahun? 7 tahun harus dipukul loh. 10 atau 7 tahun? Oh, bisa ditaruh ya. Intinya utamakan sholat. Sholatnya benar, pasti nanti kehidupan di aspek-aspek kehidupan yang lain akan benar. Kemudian akidah lurus, itu juga bagian dari tanggung jawab seorang ayah sebagai suatu kawan tadi. Kalau akidahnya lurus, pastilah keimanannya, tauhidnya akan bagus. Kalau tauhidnya belum bagus, yang dipertanyakan jangan tauhidnya dulu, keyakinannya dulu, akidahnya dulu. Karena anak semua itu kan lahir dalam kondisi fitrah. Yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Jadi akidahnya diluruskan dulu, tauhidnya insya Allah akan bagus. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, akidahku sudah lurus belum? Kalau akidah kita juga belum lurus, ayo kita tumbuh dan belajar bersama-sama. Kita kurikulumnya kita perbaiki, kita tegakkan. Ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Jadi visi misinya keluarganya aja, keluarganya bapak, keluarganya apa ini visi misinya? Membawa keluarganya menjadi keluarganya, ya. Akhirnya kerjasamanya untuk dalam keterlibatan kompak, selaras frekuensi. Visi misi keluarganya, bapak ibu yang telat, kan tadi sudah dibayangin satu-satu. Oh ya. Sudah disusun bersama. Di CV dulu ada. Visi misinya menjadi keluarga yang hafidul Quran kan nggak bisa. Keluarganya apa Bu? Apa ya? Kan perempuan tuh Bu yang sebenarnya pernah kok kami karena sebelum nikah kan sudah ini kan visi misi ya waktu itu, tapi sekarang malu Pak ya Pak ya. Ya nanti dibicarakan lagi. Itu salah satu yang dipertimbangkan kan, harus apa visi misinya kayak gitu. Tapi sekarang malu jadi lupa Pak apa yang visi misinya. Jam gini aja. Yang penting akidah kami lurus menuju tauhid kita bagus. Berarti visi misinya itu. Nah, akidahnya di dalam menjalankan akidah ini nanti konsep-konsep di dalam akidah, karena ada yang gini, ada yang ingin keluargaku akan terkenal dengan keluarga penghafal Al-Quran. Akhirnya sejak kecil orang tuanya menyusun, anakku lah SD, paling enggak dia hafal juz 30 dan juz 29. Nanti SMP anakku udah masukkan pesantren, paling enggak dia hafal juz sekian sampai sekian, gitu kan? Itu karena sudah kayak plottingnya, gambaran proyeksinya. Allah kamu engkau titipkan kepada kami, nah ini proposal kami. Nanti masalah terjadinya, terwujudnya itu ya terserah Allah. Namun kan kita sebagai hamba Allah akan mengupayakan yang seperti ini. Allah kabulkan ya. Terserah engkau sebenarnya ya Allah. Tapi kami hanya berusaha menjadi hamba yang terbaik di matamu, jadi khalifah fil ardh, hingga kekhalifahan kami, kemanusiaannya tumbuh, yang sifat jinnya nanti hanya sebagai pelengkap pertumbuhan kita menjadi diri yang utuh. Jadi holistik, yang ini nggak harus hilang semuanya, enggak. Tapi memang kita 10 ini kita rangkul hingga jadi manusia yang utuh. Dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Di dalamnya ini ada beberapa ajaran yang harus kita tegakkan untuk meluruskan akidah kita. Kalau ada pemahaman yang belum kita pahami, maka belajarlah terus untuk bisa memahami suatu ajaran di dalam agama.
Karena nanti ajaran agama nggak digurukan pun otodidak sesat kita kan. Hingga akhirnya kita punya tauhid yang bagus, keimanan kita jadi tumbuh. Ikat tumbuh itu, kalau tumbuh itu berarti pas pulang tenang. Kalau ada tetangganya, misalnya bapak misalnya bayangin usianya udah 70 tahun, ada tetangganya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, besok nanti giliran gue ya. Itu udah langsung senyum, jadi enggak mati aku mati. Jadi nggak takut lagi untuk menghadapi kematian karena kita selalu menyiapkan diri sebaik-baiknya. Itulah kajian kita untuk kita kalau ada tanya jawab. 5 nilai yang kita angkat, 4 kurikulum yang harus kita tegakkan. Mulailah ibda' binafsi. Apakah kita sudah mengenal diriku dengan bagus? Ya, kalau kita itu kalau dijuluki membangun rumah tangga atau membangun tangga rumah? Membangun rumah tangga atau membangun tangga rumah? Rumah tangga. Kenapa kok nggak bangun tangga rumah? Karena harus ada rumahnya dulu baru ada tangga. Ya, karena kalau membangun rumah tangga itu benar ya, rumahnya kemudian di dalamnya tangga-tangga pertumbuhannya seperti apa. Kalau membangun tangga rumah, fisik tangga terus dari rumahnya mana? Nanti udah memasukkan tangganya ke rumahnya orang. Maka diperjelas dulu konsep keluarga kita, terutama seorang ayah, jelas dulu. Ketika dia mulai dari memilih pasangan kan berarti sudah punya konsep tuh. Kenapa aku memilih ini jadi istriku gitu kan? Pasti punya konsep yang dijalankan. Oke, ada tanya jawab. Jadi ternyata udah jam 10 gitu ya. Ini mati loh Mbak Nike. Oh, udah nyala. Oke, ada yang mau tanya jawab? Kalau bisa terjawab, kalau enggak kita PR bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kami Bapak Masya Allah, namanya siapa gitu ya? Langsung aja. Enggak usah suaranya ada. Nama saya Piska, Bu. Hah? Piska. Piska, P. Piska. Ya. Islam dari kecil. Oh, Islam, alhamdulillah. Itu nama tempat itu, Bu. Oh, Piyungan Imogiri Sri Martani Karangtengah. Masya Allah. Kayak itu kalau ada nama Pis kami. Insya Allah bukan baptis ya. Oh iya, nama baptis langsung tuh gitu. Tahu Pak, cara pikiran tuh. Oke, tadi kalau jenengan ngentikake hikmahnya mungkin bukan jadinya Pak Ian, ya salah satunya barangkali ini juga jenengan bisa mengeksplor ataupun menyampaikan dari sisi perspektif seorang wanita gitu ya. Nah, saya tertarik untuk yang poin hebat yang A itu, Bu, ambil kendali. Jadi ambil kendali itu kan kadang-kala kita juga punya ranahnya untuk memberikan delegasi ke istri, nggih. Istri sering kemudian menyampaikan misalnya nggih, Bu, misalnya pas ngasih tahu anak gitu. Nah, ngasih tahu anak itu kan kalau laki-laki kalau ngasih tahu kan kayaknya gampang diingat gitu, selalu diingat. Tapi kalau istri itu horor apapun marahinnya itu sering kemudian dilupakan gitu. Nah, itu sejauh mana sih kita kemudian bisa istilahnya tetap mengambil kendali gitu. Maksudnya tidak kemudian kalau istri terlalu jauh marahnya, nah ini kita gimana ngeremnya gitu. Itu yang pertama, Bu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, tadi saya tertarik juga kaitan resiliensi tadi nggih. Kita sekarang kan dihadapkan pada fakta banyak yang nyun sewu kemarin juga ada, meskipun ini juga masih abu-abu ya, yang mohon maaf kepala sekolah yang kemudian bunuh diri, dan itu juga saya kenal dekat kayak gitu. Maksudnya kan dari sisi secara profiling orang-orang yang sebenarnya tidak terduga untuk seperti itu, terlepas memang benar atau tidak, tapi ada fakta memang sekarang ini kayaknya daya juang, kemudian istilahnya kalau misalnya kita menghadapi masa dan seterusnya, bahkan misalnya kami di kampus tuh ada misalnya mahasiswa kemarin merespon itu, saya diskusi dengan teman itu hutang 10 juta, Bu, itu mau bunuh diri. Ya kalau saya mending ngamen Kak atau apa gitulah ya, kalau misalnya belum punya keahlian gitu ya. Nah, daya juang itu sebenarnya seperti apa sih, Bu, untuk kemudian kita mendidik ke anak-anak? Karena di satu sisi nyun sewu sering kemudian kok mesake banget kok ngono dikon mandiri. Kadang-kala kita mohon maaf kan di lingkungan yang masih ada
parenting yang konvensional gitu ya, orang tua kita, tetangga kita dan seterusnya. Misalnya makan aja ya Bu ya. Kayaknya kalau di Anahal kan sudah mulai dididik untuk makan sendiri ya. Nah itu kalau di rumah wajah cilik wis dikon makan dhewe kok gak kasihan gitu. Nah sejauh mana sih Bu untuk kemudian mencari keseimbangan? Nah 2 hal itu saja, nanti mungkin nyusul yang lain. Masya Allah, Pak Miska luar biasa pertanyaannya. Kendali kalau saya dari sisi psikologi, anak perempuan jatuh cinta pertamanya pada ayahnya. Anak laki-laki jatuh cinta pertamanya pada ibunya. Maka di dalam peranan mendidik, biasanya kalau anak laki-laki yang paling efektif untuk menasihati anak laki-lakinya ibunya. Karena dia kan model berarti apa? Modelnya apa yang tadi yang dibahas? Cinta. Karena cinta itu bisa mempengaruhi orang untuk merubah sikap dalamnya. Jadi ketika bapak gini, anak ini anaknya kalau dinasihatin ibunya kan ibunya terlalu banyak bicara. Anak laki-laki itu perempuannya dulu gini. Kalau laki-laki yang sering mendekati adalah ibunya. Tetapi anak laki-laki kok nggak suka tuh sama ibunya. Dilihat dulu siapa yang dicintainya, yang lebih dicintainya. Kalau dalam teknik emosi, pengendalian emosi, ambil kendali. Ini kamu yang harus nasihatin Bu. Ya dulu siapa yang paling dipercaya anaknya dulu. Dilihat terus profilnya. Kalau anak laki-laki yang dipercaya ibunya yang maju. Kalau anaknya yang dipercaya ayahnya, kan dia lebih nurut sama aku deh. Ayahnya yang maju. Di sini lihat kondisi profiling anak. Cara untuk memprofiling anaknya tadi kan udah tahu kebiasaannya, gitu kan? Jadi ini ambil kendali yang bagian tentang lupa tentang nasihat tadi dalam versi nasihat. Ambil kendali yang dalam yang ditanya ini kan yang tentang nasihat tadi kan? Berarti itu kan tergantung siapa yang dicintai anaknya. Dia gugu sama siapa? Kalau anak laki-laki ibunya, kalau anak perempuan ayahnya. Tukar-tukar jadi nggak paten. Kalau kemudian tentang resilient, bagaimana berdaya juang? Ternyata daya juang Gen Z di zaman sekarang, mulai sejak putus tuh begitu mengenal hati. Segala sesuatunya sekarang dimudahkan, tidak ada daya juang sedikit pun. Bahkan orang gini, ini kasihan anaknya lapar. Emang kalau lapar kenapa? Biar aja lapar latihan lapar gitu. Kalau lapar itu juga melatih anak untuk peka. Sedikit-sedikit kan, udah makan belum? Kalau orang Jepang mendidik yang resiliensinya dengan membuat SOP semua ada aturannya. Bahkan jam menyusui. Kalau di orang dari kita sejak kecil kayaknya nggak ada jam menyusui. Kalau di Jepang ini ada jam menyusui. Bahkan mereka mulai mengenal, diajarkan di sekolah di Tangerang. Murid-murid ADC kan ada yang online. Sekolahnya di Jepang, maksudnya kurikulumnya Jepang. Baru belajar membaca dan berhitung dan menulis di usia 10 tahun. Jadi usia ketika dia di sekolahnya sampai usia kelas 3 masih belajar manner. Tujuannya untuk daya juang. Misalnya tadi yang manner itu siapa? Tidak boleh temennya yang beresin, tidak boleh gurunya, berlatih bertanggung jawab. Itu berarti sudah melatih daya juang. Terus kemudian kalau jamnya pas jam makan nggak mau makan, tapi jamnya yang nggak makan malah makan. Itu belajar konsekuensi. Kamu tahan sampai nunggu jamnya. Nanti membentuk pola ternyata. Tapi kalau sing penting nunggu makan, nunggu laparnya, terus nanti nggak terpola. Tadi semua ada plus minusnya ya. Ini kan tadi aku bicara tentang bagaimana seorang Jepang membentuk sikap bertanggung jawab tadi biar daya juangnya tadi. Tapi di Jepang juga ternyata negatifnya begitu dewasa karena ada nilai kurang yang belum ditanamkan itu religius agama. Begitu usia lansia banyak yang bunuh diri juga. Meskipun terkenal sejak kecil kayaknya disiplin, tapi coba dilihat tuanya kok juga banyak yang bunuh diri. Tapi daya juang waktu yang mas mudanya ya kan. Jadi semua ada aturannya. Dibuat konsep kalau memangnya dia mannernya tadi main, suruh kembalikan mainannya. Kalau bukan mainannya, ya jangan diambil. Manner, aturan dulu itu membentuk dia bertanggung jawab. Ketika dia bisa bertanggung jawab atas dirinya, dia cuma utang 10 juta. Kalau kita yang melihat kan cuma, mendingan ngamen toh ya, jangan jalanin gue. Berarti dia belum terlatih konsep di dalam dirinya pengendalian emosi.
terus pengendalian emosinya belum dilatih, daya pikirnya cekak, Impulsif. kurang panjang cara berpikirnya, terlalu impulsif, ambil jalur tercepat. Berarti segala sesuatu dia sejak kecil instan untuk mendapatkan apa yang dia maui dengan mudah. Nggak ada konsep dia melakukan apa dulu. Maka di psikologi ada istilah reward dan punishment untuk memperoleh sesuatu. Ternyata reward dan punishment itu ada manfaatnya. Kalau segala sesuatu kan ini, musuh ya nanti anaknya jadi segala sesuatu, Dek, kamu bisa memperoleh es krim asal misalnya kamu hafal apa, kamu meletakkan gelas dan dirimu di cucian dengan benar. Kok sedikit-sedikit hadiah, sedikit-sedikit hadiah. Seharusnya gimana? Ada namanya di dalam stiker itu ada tabel. Kalau sudah pembentukan 21 kali kebiasaan terbentuk dengan bagus, ini 21 hari ya. Itu kalau udah merasa memang dia sudah bisa dilepas, coba nggak usah dikasih reward. Dia sudah jalan belum? Kalau 21 hari masih udah nggak usah ada reward, dia nggak jalan, dilanjutkan 40 hari. 40 hari kok kalau dia merasa sudah itu sudah terbentuk belum ya? Kalau ternyata nggak ada reward, nggak jalan, dilanjutkan 60 hari. Setiap orang kurikulumnya beda-beda untuk membentuk tanggung jawab pada dirinya. Kalau nanti, maka ada namanya di rumah tabel token ekonomi istilahnya ya. Itu melatih bertanggung jawab terhadap dirinya. Hingga akhirnya aku untuk mendapatkan sesuatu ini, misalnya kalau Bu, aku pengen sepatu baru, itu koinnya berapa ya, itu koin kebaikannya. Misalnya kamu harus ngumpulin koin bintang 70 dapat sepatu, nek koinmu 100 kamu dapat tas. Nah di situ pun hadiahnya sudah ada, namun untuk mencapai ke anak dia dikasih koin. Jadi misalnya hari ini kamu udah bisa meletakkan makananmu sendiri, dikasih bintang, digambar aja di papan tulisnya itu. Ya, dikasih bintang. Terus lagi, Dek, kamu hari ini sudah bisa ke kamar mandi sendiri, bisa pipis sendiri, kasih bintang. Dek, kita total yuk, koin bintang nilai bintangmu sudah berapa? Nah itu akhirnya nanti Pak, kalau dia aku utang 10 juta untuk mendapatkan 10 juta tadi, how to do? Dia akan bisa menemukan solusi atas masalahnya karena sejak kecil untuk mencapai sesuatu dia sudah berjuang. Tidak instan untuk, nah kalau kita kan uang, apa arti uang? Kan kita ingin menjadi yang terbaik, mengasih yang terbaik, mengasih atau mengasih, gitu kan? Kalau memang niatnya untuk melatih pembiasaan perilaku dari jual, pakai teorinya Skinner di dalam pembentukan perilaku, ditetapkan hanya token, dari punya tabel di rumah, beli papan tulis yang dipasang, whiteboard yang dari karton apa ya Pak? Itu dikasih judul tabel token ekonomi. Jadi, nah kebutuhan anaknya apa aja? Kamu ingin mendapatkan ini, ngumpulin bintang sekian. Itu pun kesepakatan. Anaknya dikasih tahu, setuju nggak? Jadi, Pak, aku ingin sesuatu. Ada uang ya beli. Kalau semuanya selalu serba beli, ya akhirnya jalan pikirnya nggak punya uang langsung dia berdiri aja lah, cepet. Karena nggak terlatih untuk berjuang. Karena bapak udah terlatih berjuang, kan punya pikiran kan bisa ngamen, kan bisa apa jualan nasi goreng, jualan gorengan di pinggir jalan pakai modal 100.000 kan ya bisa loh ya. Itu bagi orang yang terlatih berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Bisa dipahami bapak? Bisa. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Atau sudah cukup? Ibu? Nyambung tadi yang teori pembiasaan itu. Yang token ekonomi. Kalau yang kemarin itu kan kita sempat membahas terkait boundaries gitu ya, sama kita harus punya boundaries sejak usia berapa gitu ya kita bisa menerapkan boundaries. Kalau boundaries kan sejak kecil kita bisa ya menerapkan boundaries itu. Tapi kalau terkait tadi kesepakatan misalnya token atau kita punya kesepakatan kamu achieve sesuatu, kamu akan dapat sesuatu, itu kira-kira idealnya di usia berapa anak mulai bisa diajak berdiskusi bersama, karena kan nggak mungkin ya kalau anak 3 tahun itu diajak diskusi ya jalan pikirannya kan belum runut, belum logik gitu. Belum logik ya. Iya. Nabi Ibrahim mengajak diskusi Nabi Ismail di usia berapa itu?
belasan atau 7 tahun? Nabi Ibrahim mengajak diskusi Nabi Ismail tentang waktu mau disembelih. Usia berapa? 7 tahun atau 11 tahun? Atau 9 tahun? Itu terkait untuk dialog. Makanya Ali bin Abi Thalib pakai teori 0 sampai 7 tahun gitu ya. Masih saya tawanan. Jadi raja tawanan itu ya. Berarti kan kalau itu teori itu, jadi saya nggak pakai pendekatan agama ya, pendekatan psikologi. Karena Bapak Ibu sudah tanya langsung itu ya. Kan Ali bin Abi Thalib usia 0 sampai 7 tahun raja. Berarti kan raja dalam bayangan Bapak Ibu ini seperti apa sih? Dilayani. Oke. Tapi nih raja kita itu kita diemin atau punya saran atau usul? Rasanya Fir'aun yang lain. Kalau rajanya Fir'aun. Kecuali Raja Jawa. Tapi ketika Raja Fir'aun, Nabi Musa pun masih bisa berani loh ngajuin gitu. Fir'aun, kamu tuh salah. Berani kan? Nabi Musa berani kan? Kamu tuh salah Fir'aun. Kamu cara berpikirnya nggak harus gitu Fir'aun. Ya rajanya Fir'aun gitu ya. Raja dalam konteks yang dimaksud Ali bin Abi Thalib itu juga seperti apa? Karena saya abstrak banget kan itu kan. Maksudnya semua serba dilayani kayak gitu kan. Lalu kita berkiblat. Pakai kurikulum tumbuh kembang, kita punya namanya DAP ya. Kan kalau dari sekolah ada namanya DAP loh. Daftar pertumbuhan kembangan anak memperlakukan anak usia 0 sampai 6 yang bertumbuh apanya. Yang penting meliputi 5 aspek kan. Kalau memudahkan gini, sentuh otak bagian kanannya Bu. Sekar, coba ingat sekar. Bentar ini sekar. Otak kirinya aja nih, pintar. Ini apa tadi? Sekar. Sini. So, sentuh gini ya, tegar. Apa? Tegar. Sini, buka. Mekar. Pertumbuhan yang pertama, sentuh dulu ini sekar. Sekar ini berarti kecerdasan akan semua emosi, pengalaman, rasa, sensasi. Dia berkreasi, ditumbuhkan dulu. Dia mengeksplor apapun, tapi nggak dibiarin langsung ujung-ujungnya ibunya bersih. Enggak, duduk bareng meskipun anak 3 tahun loh ya. Kan dia udah bisa melihat loh. Kalau pakai Montessori kan, itu memang sejak usia kan ya lihat ya, lihat. Apa yang udah kamu perbuat? Ditanyain. 3 tahun nggak bisa loh. Anak saya tadi si Awifah 4 tahun. Dia cocok ya. Awifah, gitu kan? 4 tahun. Kamu bisa buat itu. Itu gambar apa? Awalnya dia coret-coretnya usia 2 tahun kan di tembok. 3 tahun masih di tembok. Sekarang Awifah coret-coret yang mulai di kertas. Kita lihat tabel tumbuh pertumbuhan perkembangan anak. Secara otak kognitifnya pertumbuhannya sudah bisa pasti seusia ini, maka selalu lihat di tumbuh kembang anak psikologis. Bapak Ibu punya kan bukunya? Kalau di puskesmas itu dikasih pertumbuhan anak usia ini sampai ini, simulasinya bagaimana? Itu tidak lepas dari situ. Jadi itu hanya pajangan. Tapi agar kita memberikan simulasi sesuai usianya. Pertumbuhan agamanya pun kalau di sini tadi kognitifnya, ini kognitif yang daya kreativitas, daya imajinatif sebelah kanan. Di sini kepintaran, pertumbuhan meskipun anak usia 4 tahun belum boleh diajari baca tulis itu, namun simulasi boleh apa enggak? Boleh. Kalau di Islam ada namanya tahfidz. Anak-anak kecil di rumah RC itu Afifah sudah surat Al-Lail. Teman-temannya ada namanya Salma, Asyams. Kenapa sih anak kecil cuma disuruh ngafalin itu? Anak Islam itu kurang kerjaan. Anak kecil itu yang bertumbuh, yang penting talaki adalah bagaimana memasukkan di dalam otak harddisknya. Baru nanti ketika anak-anak sudah harddisknya diisi talaki Al-Quran, diaturnya emosinya mudah. Pembentukan perilakunya pakai tabel token ekonomi. Itu pun bagaimana melihat mulai kapan? Lihat tabel tumbuh perkembangan anak dan lihat profiling anaknya. Tidak semua anak bisa diperlakukan sama. Nah kalau anaknya yang berkebutuhan khusus 7 tahun masih serasa umur 2 tahunnya, 3 tahunnya yang normal, maksud perlakuannya sama, kan beda. Di profiling, maka profilingnya tuh rajin-rajinnya ngecek, ikut ditimbangkan ke
posyandu. Kuwi nanti bisa memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Namun kalau menurut Sakofah Islamiyah, di Sakofah Islamiyah tahfidz aja dulu lah. Karena tahfidz itu melatih mental. Dia kalau mau tidur, yuk murojaah dulu. Daripada dia nyanyi-nyanyi, daripada kosong, tahfidz aja lah. Maka kurikulumnya di sini kalau ada anak-anak kan ada tahfidz. Anak gurunya kan, ayo baris berbaris sambil baca surat Al-Fatihah. Ayo baris berbaris, anak mau tidur, cuci tangan. Habis itu membentuk lingkaran. Sebelum makan, kita yuk hafalan surat An-Nas. Ya nggak apa-apa kalau menurut sebagian bisa orang syariah, hafalan Al-Quran nggak penting. Apalagi kalau menurut ateis tuh, hanya membuang-buang waktu dan energi menghafalkan Al-Quran. Bahkan kalau ada orang ada di YouTube tuh namanya Kamila atau Kumailai, cewek yang dulu sejak kecil dia hafal Al-Quran, kemudian dia sekarang bekerja sama dengan Armando untuk menjelek-jelekan para penghafal Al-Quran. Itu loh orang tua yang kurang kerjaan, anaknya disuruh ngafalin Al-Quran. Ya, ya semua kembali kepada tadi visi misi keluarganya apa sih. Kemudian kalau ingin memulai menanamkan aturan, lihat pertumbuhan pengembangannya. Kalau anak normal usia 0 sampai 3 tahun, dia sudah target paling lulus pertama apa? Bisa toilet, lulus toilet training. Itu doang yang harus ditetapkan. Selebihnya bonus. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun, target lulusnya apa? Jadi tak cari target lulusnya. Tapi kan target itu kan target toilet training kan target secara apa? Secara fisik, target secara sosialnya dari 5 aspek apa? Lihat tadi di tabelnya pertumbuhan perkembangan, gitu ya. Jadi sini target kognitif anak usia 0 sampai 3 tahun. Kalau di kurikulumnya Montessori sudah hafal 250 kosakata. Anak kita usianya berapa tahun? Sudah hafal berapa kosakata? Kita, makanya kalau memudahkan menghafalkannya, Asmaul Husna berapa kosakata? 99. Berarti usia 0 sampai 3 tahun sudah bisa, nggak boleh nggak diajarin Asmaul Husna? Boleh. Karena di Montessori 0 sampai 3 tahun harus sudah bisa 250 kosakata. Apa bedanya kosakata Asmaul Husna dengan kosakata sehari-hari? Ya itu dihitung kan, jangan cuma Allah Maha Pengasih. Anak kan bisa ngomong kan. Daripada mengucapkan kata-kata yang lain, yang mengucapkan Asmaul Husna. Koi dari segi bahasa, dari segi matematika 0 sampai 3 tahun, koi itu dia masih sohong. Paling kan sudah bisa berhitung 0 sampai 10. Meskipun tadi kalau dari Jepang katanya baru 10 tahun ya jadi belajar membaca. Bukan belajarnya yang secara mengerjakan soal, enggak, tapi simulasinya ya dimulai sejak dini. Karena kan berhitung. Nah, ini temennya aja berapa? Meskipun dia usia 2 tahun, kalau dia mulai bisa ngomong, ya kan dikenalin berhitung. Temennya dihitung. Kamu bawa permen berapa? Ya dihitung. Itu dari segi perkembangan matematik. Kemudian kalau tadi sini pintar, sini sekar, sini pintar sudah. Kemudian emosi. Emosinya 0 sampai 3 tahun tuh paling lulus dia apa? Targetnya. Nanti lihat bukunya masing-masing ya. Itu fungsinya sekolahan ada PAUD. Itu yang untuk menghubungkan orang tua dan anak untuk memantau sejauh mana pertumbuhan perkembangan anaknya gitu. Namanya singkatannya punya DAP, Developmentally apa ini DAP itu tuh kalau dari proses bahasa itu bahkan nanti ada titik-titiknya. Sesuaikan di bagan itu. Coba nanya, sejak kapan anak usia gitu? Sesuaikan profiling, lihat di bukunya DAP-nya itu. Gitu. Jadi kalau emosinya anak 0 sampai 3 tahun, dia bisa mulai, bisa nggak anak meredam untuk tidak nangis, mengendalikan emosinya, dilatih oleh dinangis, dia nangis terus, tapi sudah sampai belum diajarin untuk teknik releasing, melepaskan emosi. 0 sampai 6 tahun itu kemudian emosinya apa, fisiknya apa, sosialnya apa. Kalau di buku DAP itu ada gini, untuk menumbuhkan anak bisa
mengatur sendiri mainannya itu baru usia 4 sampai 6 tahun. Itu bisa mulai dilatih bertanggung jawab untuk mainannya sendiri. Baru nanti kan itu 0 sampai 7 tahun kan raja. Rajanya pun tetap raja. Meskipun kamu jadi raja, ada tahap-tahap yang perlu kamu capai. Jadi tidak dibiarkan tanpa melewati tahap-tahapan yang dia harus tuntasin. Kalau Freud gini, 0 sampai 3 tahun kok belum bisa, dan rajanya lulus kan toilet training. Kok belum lulus, berarti dia nanti di usia 4 sampai 6 tahun dia jadi punya tugas hutang pengasuhan namanya. Karena orang tuanya lalai di usianya 0 sampai 3 tahun yang harus dia lulus, kok nggak lulus, mengalami hutang pengasuhan. Ya, nanti dibuka lagi di HP-nya ya. Enggak apa, paling kan gerak gitu kan. Jadi ibu punya di sekolahnya punya guru kan. Gurunya sama ibunya, anakku sudah sampai mana Mbak? Pertumbuhan 5 aspek pertumbuhannya. Jadi kognitif, emosi, kemudian fisik, motorik, kemudian nilai moral agamanya di sekolah. Dia bisa nggak bekerja sama dengan temannya, sosialnya, kemudian spiritualnya mau nggak kalau dia diajak ngafalin. Itu pertumbuhan spiritual. Nanti kalau di sekolah belum mau, nanti simulasinya dilanjutkan di rumah. Bu, ternyata ibu anaknya belum bisa ngafalin dan nanti jalan. Oke, mungkin coba di rumah nanti karena di sekolah belum tuntas, dilanjutkan oleh orang lain. Apakah bisa cukup menambah pemahaman gitu? Kalau ditanya mulai ya lihat lagi profiling pertumbuhan anaknya masing-masing anak. Itu ya. Oke, ada mau tanya lagi? Ibarat kepanjangan dan jelasinnya ya. Soalnya berkaitan dengan tahap perkembangan anak. Oke, ada lagi nggak? Oke, mau nanya lagi. Tapi kalau ada yang lain nggak apa-apa. Bapak lain mau nanya? Pak, Bu, Mbak? Enggak. Belum. Kalau nggak Bapak tanya apa? Oke, Bu, anak saya itu yang besar itu kan sekarang 7 tahun. Dulu semasa TK memang ada pengalaman terbuli gitu lah, sampai fisik gitu, mata gitu ya. Nah, kami itu ya jelas memberikan pemahaman untuk kemudian membela diri gitu ya Bu ya. Cuman kadangkala membela dirinya itu terlalu nggak defensif tapi malah attacking gitu loh Bu. Jadi malah serangan baliknya terlalu jauh. Nah, gimana sih Bu untuk kemudian biar paling pas nge-treat orang yang anak yang seperti itu? Karena kadangkala korbannya jadi adiknya Bu. Nah, ini salah sasaran. Nah, salah sasaran gitu. Kecil Lebih kalau kecil. Oke, korban bully. Untuk saya ngisi korban bully mahasiswa STM. Terus gini Pak, sebenarnya boleh nggak sih balas? Islam mengajarkan boleh itu catat an-nafsu bin-nafsi wal ain bil ain. Itu adalah konsep sikap kalau diri kita diganggu oleh orang lain, maksud kita diam aja. Balaslah dengan balasan yang setimbal, walaupun memaafkan itu lebih baik. Namun sejak kecil yang benar Pak, harus dilatih pembelaan diri. Membela diri tapi biar gak salah sasaran, bagaimana sih menasihatkannya gitu kan? Itu dia dirasain gini, Dek, kalau kamu berani, ditantang keberaniannya Pak. Adikmu tadi salah nggak sama kamu? Enggak, kok kamu salah sasaran? Ya harusnya kamu balas ya Pak berani. Kalau dia masih muncul, aku nggak berani balas. Si tong-tong itu kan badannya lebih besar dari aku. Cara berpikirnya dibantu dinalarkan. Dek, tapi kan kalau Islam, kamu cinta Nabi nggak? Cinta Nabi. Soalnya kalau dulu aku jadi fatih, kamu mau nggak dicintai Nabi? Mau. Kalau kamu mukulin bukan yang salah, Nabi kira-kira senang nggak? Tapi kalau kamu membalas kepada orang yang Nabi boleh membolehkan nggak? Boleh. Diajak dialog Pak. Yang mukulin kamu siapa? Di sekolah itu. Tapi kalau kamu membalas dan adikmu, sikap pada adikmu kan harusnya kamu menyayanginya. Ya kalau masih ada, aku nggak berani melawan dia karena dia badannya, berarti dia masih menyimpan ketakutan. Berarti cara dia belajar membela diri, taekwondo atau judo atau karate, ada sisi emosional dia yang belum ditata, belum selesai dengan dirinya. Akhirnya dia balas dendam, tapi balas dendamnya belum ke sasarannya, tapi ke
orang lain. Dikasih makan terus Pak, diajak bicara. Dek, kan kalau di dalam Islam itu kemudian dikasih kisah-kisah para nabi. Para nabi, sahabat nabi itu ya jago-jago perang loh, jago gelut tuh. Apalagi Umar bin Khattab tadi. Anaknya laki-laki kan? Apalagi Umar bin Khattab tadi. Sikap keras tuh ya nggak apa-apa, tapi kerasnya dipakai untuk membela Islam, membela kebenaran lah intinya gitu. Nah Umar bin Khattab tuh sampai jangankan manusia, setan saja Umar bin Khattab lewat deh. Takut tuh sama rumah lewat, betul kan? Nah karena Umar bin Khattab itu membela yang benar ya. Jadi kalau kamu ingin seperti para sahabat Nabi, dikisahin Pak, kisah-kisah para Nabi. Ali bin Abi Thalib itu juga jago perang loh. Bahkan Ali bin Thalib sempat mau tumbuh, maaf Ali bin Thalib meskipun dia terjaga ya hatinya, tapi sempat mau tumbuh. Siapa yang berani bisa mengalahkan loh? Waktu Ali bin Abi Thalib mau muncul kesambungannya, Nabi Muhammad senyum kan. Ali bin Abi Thalib besok habis subuh datang di balik bukit, kamu akan ketemu orang yang bisa mengalahkanmu. Karena Ali bin Thalib itu kalau perang, wah sekali babatin orang itu. Meskipun perang Badar 300 dilawan 1000 orang tuh menang kan. Terus Ali bin Thalib, siap Rasul, saya akan mendatangi orang tersebut di balik gunung di pagi hari. Siapa kira-kira yang mendatangi Ali bin Abi Thalib di pagi hari di balik bukit? Siapa Bapak Ibu? Mengalahkan Ali bin Abi Thalib sekali Bapak. Ali kalah terus kan, Ali malu kan. Engkau siapa? Kok bisa mengalahkanku gitu kan? Rasul buka cadarnya. Oh ya Ali bin Abi Thalib, kamu nyaris saja. Jadi Rasul itu saking membina sahabat-sahabatnya, maka tauhid mereka tuh bagus. Karena setiap baru mau muncul wujud dikit aja, Rasul bisa membaca pertumbuhan emosi sahabatnya. Jadi kalau ada yang mau muncul emosi yang ujub, ria, mau sombong, langsung ditegur sama Rasul. Waktu Mu'ad bin Jabal mengimamin sholat, itu kan mengimamin pakai surat Al-Baqarah. Padahal makmumnya itu seorang peternak atau petani ya. Akhirnya di tengah sholat makmumnya pergi. Nanti kalau kan jamaah, Mu'ad yang jadi imam. Mu'ad lapor ke Rasul. Rasul, si fulan itu aku pas lagi jadi imam sholat katanya dia meninggalkan jamaah. Dia nanti kan tidak menghormati imam gitu kan. Apa jawaban Rasul? Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah di dalam Islam? Kamu tidak melihat siapa makmumnya. Seorang imam harus melihat siapa makmumnya. Seorang ayah harus melihat siapa anaknya, siapa istrinya. Tidak bisa mengukur semuanya dengan kacamata dirinya, tapi lihat siapa makmumnya. Bapak kalau ingin menerapkan sesuatu, lihat siapa anaknya, lihat siapa istrinya. Gak bisa diberikan istri ke anaknya dia dari istrinya dia. Rasul malah memarahi Mu'ad, kamu ingin membuat fitnah. Sedangkan yang sholat itu seorang peternak, dia sangat capek bekerja. Makanya kalau ngimamin sholat tuh ya yang pendek-pendek aja Mu'ad. Meskipun suaranya Mu'ad, kalau ngaji itu luar biasa bagusnya. Mu'ad tertunduk malu akhirnya. Karena bukan dia yang salah, justru aku yang salah. Justru ada pelajaran. Seorang imam, makanya lihat siapa makmumnya, gitu Bang. Jadi kalau anaknya tadi, wah, aku jadi imamnya, kan imamnya ini, dia makmumku kan posisinya. Kok dia begitu ya? Apa aku pernah ngamuk di kantor sentak sama istriku? Atau jangan-jangan pernah salah sasaran? Harusnya aku marahin kayak tapi malah anak dari istriku yang tak marahin, kena sasaran amarahku. Akhirnya fotokopi cerminanku tercermin di perilaku anakku. Gitu Pak. Tapi untuk menyampaikan itu saya kisah cerita tadi. Kisah Mu'ad tadi. Tapi akhirnya Mu'ad malu jadi sadar. Jadi saya mengenali siapa dirinya dan ya Rasul maafkan aku. Besok akhirnya itu jadi dasar kalau taraweh tuh. Soalnya tuh imam-imam tuh pendek-pendek banget gitu ya. Kan kalau panjang nanti disomasi sama Rasul. Jangan panjang-panjang jadi imam. Lihat siapa ngomongnya. Lah ngomong kita kan petani Bantul. Begitu ya Pak. Oke, jadi jawabannya ya nanti bagaimana kepemimpinan Bapak. Nah, tauladannya bagi kisah-kisah para Rasul, para sahabat. Insya Allah nanti anaknya akan paham. Gitu. Itu juga.
Nggih, mboten. Oke. Imam terus lihat siapa makmumnya gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, ini sudah jam 11 kurang 10 menit. Atau besok-besok lagi ya. Oke. Ada enggak dari tappingnya Bapak Ibu bisa lakukan sebelum tidur atau nafas, kemudian lepaskan semua beban tentang dunia, kemudian lepas ya Allah semua kejadian yang sudah lewat tadi dan yang sedang terjadi saat ini, dan besok akan terjadi apa? Insya Allah saya siap menghadapinya dan saya serahkan kedamaian hati saya seutuhnya kepadamu. Lalu tapping, tarik nafas. Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut, karena mati tidur adalah kematian sementara. Siapa tahu pas tidur belabas nggak bangun lagi. Oke, mudah-mudahan ya kita semua tetap ketika selama masih dikasih kesempatan hidup, berarti ada tugas yang masih perlu kita jalankan. Namun kalau memang saatnya memang pulang, ya tugas kita sudah berakhir, terima saja, akan diganti oleh orang lain yang lebih berkompeten daripada kita, gitu ya. Karena hidup itu bukan tentang kita. Hidup berarti tentang siapa pencipta kita, kita. Hidup bukan tentang kita, tapi siapa yang mencipta kita. Oke, bila taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Tapi kalau ada suatu saat kita bisa berjumpa lagi, kita bisa eksplor lagi. Bapak Ibu bisa membawa buku pertumbuhan perkembangan anaknya masing-masing. Jadi nanti kita bisa mana usianya sama, namun kok tumbuh kembangnya beda. Di mana simulasinya? Kalau di sekolah kan simulasinya sama, logikanya, pencapaiannya sama, logikanya. Namun kok ada yang beda, berarti bukan di sekolahannya yang misling, tapi yang misling berarti di itulah fungsinya parenting. Itu berarti membawa buku penghubung sekolah dan buku pertumbuhan anak itu. Jadi orang tua tahu anakku sampai sini Mbak Nurdin, kira-kira ini mislingnya di mana, di sekolahan atau di rumah, biar sama gitu ya. Assalamualaikum. Bila itu ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Kondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.